Selamat pagi, Diakon. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelina Sinar dari perwakilan SMK Madiana. Izin ingin mewawancarai Diakon. Tujuannya untuk mengetahui tugas, pengalaman, motivasi, serta peran sosial seorang Diakon dalam melayani umat. Sebelumnya, maaf saya izin, siapa nama lengkap dari Diakon? Nama lengkap saya itu Diakon Agustinus Versan Wowekega OFM. Oh, bagus namanya ya. Iya, nggak makasih. Oke. Terus kedua tahun berapa Diakon masuk? Saya tahun 1996. Berarti berapa tahun? Ini sekarang udah 29. Oh iya. 29. Yes. Oke. Lalu apa latar belakang pendidikan sebelum menjadi Diakon? Saya itu udah dari kami setelah lulus SD langsung masuk seminari, jadi memang ikut pendidikan jadi imam itu udah dari SMP, jenjang SMP, lalu SMA, setelah itu baru kuliah filsafat teologi. Jadi nggak ada lagi basic kayak mungkin ada Romo atau diakon yang lain itu yang punya basic kayak ekonomi atau apa, tapi saya memang kuliahnya itu filsafat dan teologi. Jadi Kakak ikut seminar itu bisa dari SMP? iya, dari SMP ada beberapa, dari SMP, ada yang SMA. Kalau yang kayak di Bogor ini dari SMP lah, dari ya SMP. Kira-kira nih di luar dari pekerjaan Diakon ada nggak sih hobi yang dibuat ini? Oh ya, kalau hobi saya itu pertama main futsal, pokoknya olahraga, futsal atau volley, pingpong, tenis meja itu, lalu juga membaca dan banyak lah itu kayak gitu-gitu. Jadi olahraga dan bisa membaca juga, senang juga. Ada juga nonton TV, nonton bioskop maksudnya. Jadi ya gitu. Lalu sejak kapan terpanggil untuk menjadi seorang Diakon? Cerita pengalaman panggilan saya itu mulai terpanggil sejak kelas 6 SD. Jadi waktu itu ada sosok Romo yang datang ke paroki stasi kami. Lalu saya melihat Romo ini sangat dihormati, lalu sangat diperhatikan oleh umat. Jadi saya mau seperti dia juga karena Romo ini sangat kebapaan, baik juga, rendah hati. Nah, itu yang membuat saya senang dan saya akhirnya terpanggil lah, seperti jadi punya keinginan untuk menjadi Romo itu. Berarti Romo tersebut itu salah satu inspirasi? Ya, salah satu inspirasi. Jadi dia inspirasi saya untuk mau menjadi imam. Tapi sebelum mau jadi Diakon ada nggak sih cita-cita lain? Sebelumnya waktu itu sih mau jadi dokter, cuma ya karena pengennya jadi Romo, ya sudah dengan cara lain. Jadi kan kalau dokter itu kan tugasnya itu menyembuhkan penyakit atau kasih obat, resep dan lain-lain. Kalau mungkin diakon atau Romo itu ya melayani dengan memberikan dalam tanda kutip sabda Tuhan yang kita baca dari kitab suci untuk umat gitu. Apa yang memotivasi Diakon untuk melayani Tuhan melalui panggilan ini? Motivasi ya itu mungkin jadi orang yang menyalurkan atau berbuat baik lah kepada sesama di sekitar saya. Berbuat baik itu kan bisa dalam bentuk banyak hal. Saya memilih untuk lewat cara hidup ini, lewat profesi atau panggilan ini. Jadi ketika saya dengan inspirasinya kan dari kitab suci kan Tuhan Yesus, dan memberikan inspirasi itu untuk saya bagikan ke umat-umat yang Tuhan percayakan. Jadi motivasi saya awalnya itu ya bisa berguna atau bisa bermanfaat untuk orang di sekitar saya. Lalu bisa diceritain dari proses terus kayak berapa lama buat nanti jadi diakon? Jadi diakon ya
Jadi pertama seminari itu kan saya dari SMP, jadi 6 tahun, 3 tahun SMP lalu 3 tahun SMA. Setelah itu kalau saya kan kongregasi atau ordonya kan OFM. Jadi setelah lulus SMA saya harus masuk ke tahap yang namanya postulan. Itu kalau OFM itu berada di Jogja atau di Manggarai di Pagal. Nah, saya waktu itu beruntungnya mendapat tempat postulan saya itu di Jogja. Nah, di situ saya pertama kali masuk ke tanah Jawa di Jogja itu. Setelah itu setelah postulan kami masuk ke tahap yang berikutnya, novisiat. Kalau postulan itu 10 bulan. Nah, novisiat kami itu OFM ada di Depok. Di Depok itu selama 1 tahun penuh. Nah, setelah itu baru saya berkuliah di STF Driakara. Jadi semacam sekolah tinggi lah. Itu kami belajar filsafat dan teologi itu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun kuliah di Jakarta itu pergilah kami untuk diutus masa praktek. Kalau anak kuliah pada umumnya itu KKN. Nah, kami itu namanya itu TOP. Jadi pergi praktek di satu tempat. Nah, waktu itu saya kedapatan TOP itu di Labuan Bajo, di satu seminari juga namanya Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Itu selama 1 tahun, TOP-nya 1 tahun. Lalu setelah itu baru pulang studi lagi S2. Kan yang pertama 4 tahun S1, S2-nya itu 2 tahun. Setelah 2 tahun barulah seorang frater itu dianggap layak untuk menjadi diakon. Jadi berapa tahun itu cukup lama, 8 atau 9 tahun gitu. Nah, lalu jadi diakon itu kemarin saya ditabiskan di Depok tanggal 11 Juli kalau saya tidak salah. Baru 11 Juli. Nah, baru masa praktek ini 3 sampai 6 bulan di sini. Jadi hidup saya ya cuma 3 sampai 6 bulan di sini jadi diakon. Setelah itu, pokoknya sampai diakon tuh seperti itu prosesnya. Jadi saya harus melewati beberapa tahap itu. Oh ya betul, saya lupa bicara asal. Saya aslinya itu Bajawa NTT. Bajawa, jadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tapi keluarga saya itu guru, berprofesi sebagai guru dan tinggal di Rote, satu pulau paling selatan di NTT, namanya Pulau Rote. Nah, demikian sehingga dari situ saya mulai untuk menempuh pendidikan sebagai diakon itu nanti menjadi imam itu pindah dari satu pulau-pulau yang lain. Demikian. Itu. Kalau di gereja atau paroki, tugas saya memang belum bisa untuk merayakan misa, tetapi untuk melayani lebih ke altar dan dalam gereja Katolik itu pelayanan sabda dan pelayanan altar. Nah, pelayanan sabda itu ya bisa memberi khotbah atau membaca Injil, demikian. Lalu kalau di altar itu saya cuma menemani romo, jadi saya tidak bisa mengangkat apa untuk menguduskan, mengkonsekrasi tubuh dan darah Kristus, tapi cuma menemani saja. Sehingga demikian seterusnya. Kalau yang tugas yang lain itu bersama dengan umat, seperti katekesi umat tentang pengetahuan agama dan lain-lain. Jadi berada bersama umat ya, dengan para lansia dan UMK, dan pokoknya ada yang membutuhkan bantuan dalam menerangkan sabda Tuhan atau kitab suci, ya saya bisa tugas saya demikian, saya bisa membantu di situ. Lalu apa bentuknya keterlibatan diakon dalam kegiatan sosial di lingkungan gereja? Kalau kegiatan sosial ya paling kalau gereja punya
kegiatan-kegiatan pembina iman atau dengan apa ya, lansia itu saya ada di situ, saya yang menemani lah. Dan baru saja saya pergi apa ya, jalan-jalan bersama dengan lansia atau ada satu kelompok namanya Santa Monica, itu ibu-ibu apa dalam tanda kutip lah, para lansia dan janda begitu. Jadi saya di situ membantu mereka untuk ya menemani lah, seperti kanan seorang romo yang membantu mereka, yang mendengar apa yang mereka sharingkan, lalu sharing iman bersama. Jadi hanya sekedar demikian kalau yang tentang sosial kemasyarakatan dengan umat. Lalu bagaimana peran seorang diakon dalam membantu umat yang mengalami kesulitan ekonomi? Kesulitan ekonomi paling tidak yang bisa saya, yang pengalaman saya bersama Romponi atau Romo yang lain itu menentukan kegiatan-kegiatan yang seperti UMKM atau kegiatan-kegiatan yang memberdayakan umat. Jadi untuk memberikan apa ya, bantuan ekonomi secara tunai apa memang tidak, tapi untuk apa ya, memberikan motivasi untuk tetap berjuang bersama atau memberikan kekuatan, karena apa ya, uang pun itu ya di sini kan kita mendapatkan dari gereja, dan ya itu hanya untuk ya, sebagai penyalur umat yang lain yang membuat diri membutuhkan. Sekarang bagus banget ya. Bagus idenya. Apa hal yang paling berkesan selama menjalani pelayanan sebagai diakon? Ya, hal berkesan mungkin lebih pada pengalaman saya bersama dengan umat-umat yang merasa kesulitan. Kenapa mengesankan? Karena di situ saya bisa punya perspektif atau pengalaman lain. Mungkin kehidupan saya itu senang-senang saja, atau lebih banyak yang hura-hura, atau ya menikmati hidup, tapi dengan mendengarkan umat yang lain yang punya kesulitan ekonomi atau kesulitan relasi dalam keluarga begitu, mungkin saya punya pandangan bahwa hidup saya itu ternyata apa ya, tidak saja gampang saja. Saya harus tahu bahwa ada orang lain punya kesulitan, dan di situ mungkin saya bisa membantu, paling tidak memberikan harapan kepada mereka supaya jangan cepat berputus asa. Mungkin mereka punya masalah, tapi saya sebagai orang yang dalam tanda kutip pelayan, ya memberikan mereka kekuatan moral begitu. Mungkin materi tidak, tapi moral yang kalau ada sesuatu ya cerita saja, jangan tidak sesuatu, karena kebanyakan mungkin kesulitan itu kan lebih sadar. Jadi ya saya hadir di situ untuk yang sebagai teman untuk bicara. Nah mungkin yang lain tidak punya, tapi paling tidak bisa menyiapkan telinga. Tadi kan yang berkesan, sekarang ada nggak sih tantangan? Kalau tantangan sih lebih pada apa ya, dalam tanda kutip waktu dan tenaga ya. Kadang ataupun kesehatan saya dalam tanda kutip itu kadang kan kalau kita sudah senang untuk memberi pelayanan, terkadang kita lupa dengan kesehatan kita sendiri, jadi kayak sudah saking senangnya gitu. Sehingga itu mungkin yang kadang mungkin bisa sakit atau yang lain, atau kadang juga mungkin dalam tanda kutip kemalasan ya, karena mungkin ada kebosanan juga dalam hal tertentu, kayak kegiatan ini terus gitu. Tapi ketika itu di dalam kamar mungkin atau di tempat sepi gitu, tapi ketika langsung berada bersama umat itu dalam tanda kutip kadang melihat umat tersenyum atau umat yang datang itu kan mereka seperti membutuhkan kita, jadi kayak kita juga kayak merasa oh ya saya mau membantu. Jadi masalah apa capeknya kita atau sakitnya kita ya nggak ada rasa lagi. Jadi ketika di kamar mengeluh bilang kaki sakit atau gimana gitu, pusing atau apa, tapi ketika berada bersama umat ya senang-senang aja. Jadi bukan, jadi kayak bisa disembuhkan dengan senyuman atau kebaikan umat. Itu sih.
sebelumnya kira-kira butuh waktu berapa lama lagi biar kan bisa naik ke Jadi Roma ya itu di 3 sampai 6 bulan ya. Itu kalau jadi 3 sampai 6 bulan, jadi di situ kan kesempatan dia untuk ya itu dari memahami kehidupan sebagai seorang imam ataupun menjadi pelayan. 3 sampai 6 bulan, lalu bisa juga lebih tergantung dari penilaian umat ataupun romo yang mendampingi. Nanti kan kita ditanyakan oleh pimpinan, pertama ada pimpinan sudah layak, nah, kalau paroki atau umat sudah yang layak sudah nanti dikasih tahu ke pimpinan dan pimpinan akan mencari uskup yang menabiskan atau yang betul untuk menabiskan. Jadi kalau menjadi romo itu harus dihabiskan oleh uskup, nggak bisa pastoral paroki atau yang lain-lain, jadi harus uskup gitu. Jadi berikutnya kan kalau minta uskup itu harus apa namanya, waktunya harus tepat atau waktunya itu tidak bertabrakan. Kita sampai 6 bulan dulu. Siapa toko, ada nggak sih toko rohani kayak Santo, Santa yang jadi inspirasi buat kamu? Kalau ya, untuk saya inspirasinya itu mungkin Agustinus ya, karena mungkin nama Santo pelindung saya, jadi kan nama saya Agustinus Firsan gitu. Jadi kenapa alasan saya memilih Santo ini karena memang dia punya pergulatan hidup yang banyak, tapi pada akhirnya dia tetap memilih untuk setia pada Tuhan. Jadi mungkin pelajarannya itu kan, atau mungkin sesuai dengan hidup saya, mungkin banyak sekali pergulatan, tapi yang penting kita yakin dengan Tuhan yang selalu menjaga kita. Kita punya banyak masalah, penderitaan, pengorbanan, apa itu kan akhirnya kalau itu kita lakukan demi Tuhan, kita percaya pasti ada kebahagiaan walaupun kita sakit. Makanya Agustinus kan begitu. Jadi Agustinus kan awal-awalnya orang yang tidak percaya sama Tuhan, atau ya seorang intelektual yang tidak percaya, jadi akhirnya dia percaya dengan Tuhan juga karena berkat doa ibunya. Dan juga ada satu santo Ambrosius juga. Pokoknya kehidupannya dia itu singkatnya pertama buruk tapi akhirnya bertobat menjadi lebih baik. Ya seperti kita itu manusia juga kan begitu. Pertama jahat, setelah itu nggak sampai jahat juga, tapi mungkin bertindak keliru sehingga bikin dosa. Tapi setelah itu karena kita mau bertobat, akhirnya bertobat dan menjadi orang yang lebih baik. Namanya iya. Apapun ada yang dirasain sama dia kan nggak sih, kayak perbedaan sebelum dan sesudah jadi diakon, mungkin tugasnya atau Ya sih, dari kalau pribadi tetap sama ya. iya. Kalau tugas ya memang itu semakin harus lebih mengumat lah, dalam artian harus pergi pelayanan umat. Karena memang saya sendiri tuh tipe orang yang introvert dalam tanda kutip, introvert, jadi nggak terlalu apa ya, pergi kemana-mana lah, orang kamar jadinya. Tapi karena tugas sekarang kan tugas pelayanan, jadi mau tidak mau harus ikut, tertawa juga, harus mendengarkan umat, jadi punya ada berekspresi. Kalau orang introvert kan ya apa ya, kayak punya keengganan atau kayak rasa agak tidak dapat tenaga lah dari kumpul-kumpul. Jadi dia recharge-nya itu di kamar gitu kan, lebih supaya lebih semangat kan sendiri-sendiri. Tapi sekarang harus karena tuntutan menjadi seorang diakon harus lebih sosial ke orang-orang. Lalu apa pesan diakon untuk umat agar semakin beriman dan saling mengasihi? Pesannya yang pertama mungkin menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih menyadari diri sebagai manusia yang lemah. Dan dari situ kan sebagai sikap rendah hati yang membuat orang juga tidak cepat-cepat menghakimi orang lain ataupun membuat penilaian yang buruk tentang orang lain. Karena kita manusia ini sadar bahwa saya juga punya kelemahan.
jadi tidak langsung cepat menghakimi orang lain, langsung menuduh atau menggosip orang lain. Jadi itu yang mengerti kalian itu lebih punya harapan. Punya harapan artinya kita punya banyak sekali masalah, punya banyak sekali situasi-situasi negatif atas. Nah, itu sesuatu yang wajar, tapi yang sebagai seorang Katolik ya harus punya tetap harapan untuk saya punya masa depan yang baik. Saya harus mencapai itu. Dan yang terakhir itu lebih tetap beriman dan mengasihi yang lain. Ya beriman ya percaya dengan apa yang didengar dari kitab suci, pewartaan dari Romo, dari apa itu, apalah guru-guru yang katekese kepada umat itu didengarkan juga supaya punya pandangan yang baik tentang diri sendiri, orang lain, dan juga alam ciptaan dari Tuhan sendiri. Jadi jangan sampai kita beriman hanya untuk demi diri kita sendiri, karena iman kita kan juga harus punya dampak yang baik untuk orang lain. Jangan sampai kita rajin berdoa saja tapi lupa dengan sesama kita. Kita lebih banyak menggosipkan atau menuduh orang yang tidak-tidak. Itu sih. Tapi sebelumnya diakon itu ada moto nggak sih? Moto, aduh saya ada moto sih, cuma saya lupa nama moto apa itu. Jadi ya, Kata-kata motivasi. aduh kata motivasi, nggak ada ya. Belum ada, jadi kan ini baru saja, nggak ada sih. Lebih ke kalau kita melayani pasti Tuhan selalu memberi kita kemampuan sabar dan kuat dalam melayani. Lalu apa hal yang paling membahagiakan bagi diakon selama menjadi seorang diakon? Paling membahagiakan itu di yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita capek-capek lihat umat itu kadang kita langsung semangat lagi gitu. Itu sih lebih juga karena akhirnya keinginan saya untuk melayani Tuhan itu bisa terwujud dalam bentuk panggilan sekarang ini. Jadi lebih ke akhirnya saya bisa berguna untuk Tuhan. Kalau untuk sesama mungkin saya tidak mungkin dampak saya tidak untuk semua orang. Nanti yang penting pertama pelayanan saya untuk Tuhan lewat orang-orang di sekitar saya. Kalaupun orang-orang tidak menerima saya, yang penting saya sudah buat baik kepada Tuhan. Nanti mereka tidak menerima, ya sudah, itu kan kesalahan mereka, bukan saya. Tadi kan sebelumnya diakon itu dari NTT ya. Boleh nggak ajarin satu kata atau satu kalimat bahasanya? Kalimat ya, satu kata. Kalau kata itu repo. Nah, artinya itu jangan lupa. Pokoknya saya juga perlu diketahui ya, maksudnya saya ini pribadi yang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kadang untuk kadang lupa, kadang kita tiba-tiba udah sekarang udah di Cianjur, kemarin di Jakarta 9 tahun, 8 tahun, sekarang ya udah di Cianjur, kemarin mungkin di Jogja atau jadi yang kalaupun bicara bahasa daerah itu nggak tahu ya, maksudnya kalau kita dengar, kalau kita ngerti, tapi untuk ngomong lagi kan harus kadang lupa. Jadi ya udah, saya dengar ya udah, mungkin itu sih yang memakai repo itu, jangan lupa repo. Penyebutannya juga harus ada susah-susah juga dari Bejawa itu. Dia kan dalam ya tidak kesana. Ya udah, pokoknya sejak top itu 3 tahun yang lalu saya ke liburan, tapi setelah itu udah enggak lagi. Pokoknya dari setelah selesai SMA masuk postulan, nah itu dari situ 6 tahun itu nggak kembali. Setelah itu baru pas masuk tahun 7 baru kembali. Setelah itu udah nggak kembali lagi. Tapi ada rencana. Ya nanti lah, maksudnya kita tinggalin terus. Kira-kira jadi nanti akan kembali. Apa bukan kembali liburan juga. Jadi makasih banyak ya diakon. Maaf kalau misalnya tadi ada salah bicara atau bagaimana. Mantap. Terima kasih banyak sudah mau diwawancarai. Ini teman-teman.
Oke, sama-sama. Udah selesai tuh? Nama siapa?